kita tes uji ombak, ada nenek-nenek di bawah nonton, ayo Mana? katanya. Ayo kenalin nama saya sini. Yuk buka kameramu dulu. Kamera buka dulu, Kak Bang lagi. Suara Jangan kamu aja dulu, bikin gak ntar. nafsu. Mary, suara kau aja bikin gak nafsu. Aku yang 39 tahunku Bentar. aja, umurku aja ini ya, gak nafsu dengar suaramu. Serius. Uni, coba kenalin nama saya biar saya rayu. Mary, kan aku bilang nenek-nenek sudah 10 kali menjanda, kisut atas bawah, gak mau sama Oten kalau dia Islam. Kenapa berkuluk Coba nih Uni Rifa. Apa bedanya Uni Rifa sama Monas? Apa aku ini ya? Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin nggak. Itu kita Kalau kasih kau tahu memang aja kalau kalau berpikir. kau memang serius kau di itu, kau open cam, cari Pakai kamera. akun kau pakai yang besar dulu sedikit. Kau cuma ngomong aja. Kau menggoda adiknya di sini ku apa kau nanti ku apakan nanti kau menggoda apa kakakku depan aku. Di dalam Islam kalau laki-laki menggoda perempuan Islam itu sebenarnya merendahkan. Maka saudara-saudaranya berhak untuk turun tangan melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Kecuali wanitanya mau pakai dildo. Ya, ada kalian nih laki-laki normal, taruh namanya si Asran. Tidak hidup itu barang. Jangan paksa menikah, karena kalau kalian menikah tidak mampu, kalian telah mendolimi wanita itu. Nah, enggak, ini kan contoh, namanya Asran. Al-kalamat wa jangan Asran Enggak, nauzubillah min dzalik, nauzubillah ya, pangeran. Kecuali ternyata alat vital kalian itu memang ditakdirkan tidak bisa hidup alias impoten. Jujur kepada wanita itu, adek, abang pengen nikah, abang punya harta, bisa abang bagi berdua sama adek, abang bisa menghidupi adek. Nih, Uni Rifa, saya punya harta, tapi saya tidak bisa memuaskan hasrat seksual Uni Rifa karena alat vital saya tidak bisa hidup. Gampang kan, ada solusi. Udah bang, beli dildo aja bang, gampang kita bang. Yang penting abang punya harta, bisa menghidupi saya. Tenang bang, burung abang nggak berarti depan saya asal abang bisa menghidupi saya. Aman. Uni Rifa terima kok. Uni Rifa, alat vital saya besarnya seujung kuku, nggak apa-apa. Yang penting kamu hidup, bisa kerja, memfasilitasi dakwah saya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kebalikan Uni Rifa, saya nggak punya uang, saya kerjaannya kecil-kecilan, uangnya cuma 3 juta per bulan, tapi alat vital saya gede nih Uni Rifa. Wah, maaf bang, saya nggak prioritaskan alat vital. Yang saya prioritaskan adalah abang mampu mensupport saya berdakwah, dan itu yang salah satu usahanya adalah uang. Buat apa alat vital abang gede? Kan Uni Rifa bisa semangat dakwahnya. Justru bahaya bang, alat vital abang gede bang. Kenapa? Nanti kerjaan saya nggak dakwah lagi, ya, ngurusin alat vital abang gede itu. Maka tidak penting alat vital kalian ukurannya seberapa, tapi yang terpenting adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Kalau kalian takwa kepada Allah, pasti kalian cari uang banyak untuk saya nanti. Silakan lamar saya secepatnya, ya, buruan, nggak usah kalian banyak cerita. Uni Rifa,
saya masih muda nih, si Asran bertanya, Uni kan nggak suka sama berondong nih. Iya, saya nggak suka sama berondong, tapi percayalah Uni, saya berondong yang berjiwa dewasa. Terus apa yang bisa kau berikan kepada aku ketika kau nikahin aku, Asran? Saya bisa mensupport Uni berdakwah dengan menjaga jasad Uni. Oke, masuk, satu masuk, oke lah. Saya bisa menafkahi Uni dengan beri makan 3 kali sehari, enggak sekali sehari. Oke, nggak apa-apa kau kasih, tapi bisa beliin vitamin ya, pagi dan sore. Oke lah, masih masuk. Saya bisa mendampingi Uni berdakwah. Oke. Terus bisa kau kasih aku tempat tinggal? Oh, itu yang nggak bisa Uni karena saya juga masih numpang. Nggak usah nikah sama aku ya, Asran ya. Nggak usah deh ya. Nggak usah deh ya. Adik cari aja tempat tinggal sendiri dulu ya. Adik hidup aja buat diri adik sendiri dulu. Survive dulu, finansial benerin dulu. Kalau udah sanggup finansialnya baru nikahi saya. Ya, buat teman-teman, jadi ini pengumuman ya Bang Asran. Jadi pengumuman ya kepada teman-teman ya, bagi yang berminat kepada Uni yang punya punya uang, Yang punya kemampuan bukan uang yang bisa menafkahi lahir dan batin, yang bisa menafkahi lahir dan batin. tidak. Ya. Kalau cuma sekedar menafkahi lahir batin banyak yang mau sama aku. Kau pikir apa aku? Tidak. Yang mampu mensupport saya berdakwah. Nah, Kalau cuma sekedar nafkah lahir batin banyak yang mau di sini. Tuh ada abang-abang yang mau. Kau tahu? Abang-abang depan tuh mau sama aku. tukang becak. Bukan juga lah, tukang gerobak. Banyak yang mau sama aku. Kau cuma sekedar bisa menafkahi lahir batin, kau pun mau sama aku kan? Jujur kau pun bisa. Aku udah punya. Bukan, oh, udah punya kau. Oh ya sudahlah. Bukan cuma sekedar mampu, bukan cuma sekedar itu, tapi kan aku pendakwah. Jangan gara-gara nikah sama kalian aku nggak jadi berdakwah, kagak sibuk cari uang gara untuk makan kita berdua. Jangan, mending aku sendiri. Kenapa? Aku sendiri aja sanggup berdakwah. Tanpa dinikahi kalian pun aku sanggup berdakwah. Wah, ceweknya cantik, bangga kau. Berarti intinya conclusionnya gini Uni. Tarafnya gini. Tarafnya gini, kalau misalkan Uni hari ini ya ini pas waktu sendiri ya, ini kayak 5 ke 7, berarti pas menikah berarti 7 sampai ke 10 ke atas ya, jangan merosot ke bawah gitu. Jangan bukan turun gitu, gitu bukan gitu, bukan uang patokannya. Ya, bukan uang yang Mak Asram bukan uang, tapi kehidupan Uni, kualitas Uni. Ya, kalau kehidupan aku ketika menikah itu kualitasnya itu sekitar 7%. Kalau menikah janganlah 5%. Kalau bisa setelah menikah tuh minimal tuh ya 9%, 10% lah, nggak apa-apa. Aku nggak tinggi kali lah standarnya. Mana aku siapa? Naik gitu grafiknya ya kan? Iya, grafiknya naik lah. Ini enggak. Gitu. Waktu nikah grafiknya di 7%. Pas udah nikah, mana nih Rifa? Rifa nggak bisa dakwah lagi. Kenapa? Lagi jualan kue dia. Kenapa? Lakinya nggak sanggup masih makan. Kondo. Iya sih kamu kondo ya. Kenapa dia akan kawin tuh? Kondo, cuman Oke, kita bahas Yesus. Kenapa Yesus tidak kawin? Kita berikan alasan. Nah, aku ngomong dulu. Secara Aku ngomong oke, dulu. silakan. Ya, buat teman-teman. Jadi kenapa kok Kristen tuh mengatakan Nabi Muhammad itu Mokondo? Mokondo itu artinya modal kono doang ya. Nabi Muhammad itu kawin itu pakai unta loh. Mas kawinnya itu unta. Jadi mereka ini sebenarnya menghujat Yesus. Ya, kenapa Yesus nggak kawin-kawin? Karena Yesus tuh Mokondo, nggak ada uangnya. Gitu loh, begitu ya. Ya, terima kasih. Jawab. Saya tidak bisa membela pangeran dengan statementnya karena itu bersifat tendensius. Saya tahu itu tendensius. Karena bisa jadi Yesus menikah bukan karena Mokondo. Bisa jadi memang dia sebenarnya menikah. Kan dia tidak menikah itu tuduhan. Ya, jadi Yesus itu dituduh tidak menikah. Kenapa? Orang yang mengatakan Yesus menikah sama tidak berhaknya mengatakan Yesus tidak menikah karena sama-sama tidak punya data. Itu. Nah, tapi kalau kita sepakat dia tidak menikah, maka alasannya apa? Alasan Yesus tidak menikah itu bisa berbagai macam. Pertama, kalau sebagai Tuhan dalam ranah teologi Kristen, dia tidak mungkin menikah karena dia Tuhan. Memang dia turun untuk tidak dilayani. Itu dalam teologi. Kita hargai juga pandangan mereka. Tapi secara natural, kenapa Yesus tidak menikah? Pertama, ada beberapa hal menurut pendeta Greg Santo Mary. Pertama, memang tidak ada perempuan yang mau sama dia. Saking jelek mukanya, saking miskinnya hidupnya, bisa jadi. Karena nggak ada perempuan yang mau hidup susah. Ya, dengarkan baik-baik ini. Tidak ada perempuan yang mau hidup susah. Kedua, bisa jadi dia bisa dapat gratis untuk berhubungan seksual tanpa perlu menikah karena temannya pesundal. Itu bisa jadi itu. Kalau dia bisa ngecrot gratis, ngapain dia harus menafkahi orang untuk dapat cerotan?
Ganggu perempuan kalau udah ada sama dia mau berdakwah, mau menginjili kemana-mana. Ini pula minta makan sama dia, makannya aja ditanggung orang. Nah, jadi kenapa bisa jadi Yesus ini cerotnya bisa gratis? Karena dia Tuhan. Suka dia lah. Orang dia bisa membuat Maria hamil, kalau dia mengeluarkan spermanya suka-suka dia kan Tuhan. Kan normal dia, kecuali dia nggak punya sperma. Akui dulu kalau dia nggak punya sperma, nggak ada yang dikeluarkan. Kalau dia punya sperma harus dikeluarkan. Ya bisa jadi pakai tangan, dibantuin Maria Magdalena gratis karena dia petundal, ya kan? Atau bisa jadi memang dia sebenarnya punya alat pompa yang bisa dipakai pada waktu itu sehingga tidak butuh lagi. Atau bisa jadi dia memang tidak suka cewek tapi sukanya cowok. Itu kata Pendeta Great Santo Mary. Nah sekarang kita lihat nih, kalau secara kemampuan finansial memang Yesus tidak mampu menghidupi perempuan. Kenapa? Karena di dalam Lukas pasal 8 nomor 1-3 di ayat ketiganya dia dihidupi sama perempuan-perempuan kaya. Datanya mana? Ini datanya. Saya tunjukkan data ya. Saya ini nggak suka bicara pakai nggak pakai data tuh, nggak suka. Ya saya tunjukkan. Perhatikan baik-baik. Ya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Theos. Ke-12 muridnya itu bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembunyikan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini, dengarkan nih, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Artinya secara tidak langsung sudah diberitakan kepada kita bahwa Yesus itu dan murid-muridnya numpang sama orang kaya hidupnya. Kayak mana mau nikah? Kau bener aja lah kau pangeran. Gak mungkin dia nikah. Karena hidupnya aja dilayani sama orang-orang kaya. Iya betul juga. Jadi mungkin Yesus mungkin nggak bisa bertanggung jawab secara finansial, makanya dia nggak menikahi perempuan. Karena kalau sudah nikah itu ya wajib menafkahi perempuan lah. Bisa jadi dia tidak ada kesanggupan secara finansial, atau bisa jadi secara seksual dia tidak punya kemampuan, atau bisa jadi secara mental dia nggak punya kemampuan, atau memang dia nggak mau nikah karena dia nggak mau terganggu ketika menginjili. Itu banyak probabilitas itu, dan itu ada alasannya, masuk akal semua alasan itu. Tapi yang nggak masuk akal adalah dia jahat sengaja, itu nggak mungkin. Nggak, Yesus kan orang baik. Justru karena saking baiknya dia nggak mau ngerepotin perempuan. Nanti kalau hidup sama dia, abang mau makan, iyalah bang kan aku istri abang carikan. Nah, kurang ajar kali dia, kan nggak mungkin kayak gitu. Iya betul juga. Mungkin. Ini bapak teman-teman Kristen lah Kristen. Ya, nah kalau Bunda Gembala ini, kalian tahu nggak di dalam Islam itu Ustadz Maulana bilang nanti Nabi Isa itu menikah di surga. Gini, kalau nggak ada yang menikahi aku di kehidupan aku saat sekarang ini, ya mimpi besarku bisa jadi aku calonnya Yesus. Sorry bukan ya, Yesua. Aku nggak, ya namanya manusia bermimpi boleh lah, mimpi gratis kok, setinggi-tingginya boleh lah. Siapa sih yang nggak mau menikah dengan seorang nabi? Aku kalau seandainya ada nabi hidup zaman sekarang, aku kejar dia. Tolonglah jadi, nggak usah jadi istri, menjadi budakmu aku mau, aku bilang. Jadi budakmu aja, aku bilang. Serius. Wallahi ya. Kalau udah ada tahu Nabi Isa turun ke bumi, aku datang ketemu Nabi Isa, aku bilang, Nabi Isa, kalau aku tidak layak menjadi pendampingmu, menjadi istri di sampingmu, bisakah aku menjadi budakmu Nabi Isa? Lakukanlah apa yang berhak dilakukan kepadaku sebagai budak. Iya, datang aku akan menemani Nabi Isa. Tapi perlu diperjelas dulu, ini betul nggak? Jangan-jangan Dajjal pula lagi. Dajjal kan? Nggak mau aku. Tiba di prank Dajjal. Aku Isa katanya, tapi dia bohong. Nggak mau lah aku tengok dulu gitu. Uni nabi mana ada lagi, kan sudah ada nabi terakhir loh. Nabi Isa kan turun, memang nabi terakhir cuma Nabi Muhammad yang membawa risalah kenabian. Nabi Isa itu tidak membawa risalah kenabian, dia turun sebagai manusia yang masih berstatus nabi, bukan lagi membawa risalah kenabian tapi mengikuti risalah Nabi Muhammad. Tapi dia datang untuk menuntaskan tugas terakhirnya, yaitu namparin oten sama habisin babi sama patah-patahin salib itu, buat ngusir-ngusirin oten. Nah jadi waktu dia hadir di dunia sekitar 7 tahun atau 70 tahun, ya aku daftar dulu, aku datang, aku kejar-kejar ke Yerusalem atau kemana gitu. Terus aku bilang, sudikah kiranya anda wahai Nabiku Isa Al-Masih putra Maryam menjadikan aku budakmu karena aku tidak layak jadi istrimu.
Jadi kesetmu aja aku mau gitu. Jadi keset Nabi Isa aja aku mau kok. Siapa yang nggak mau coba? Waduh, satu rumah sama Nabi, gila kalian. Jadi budaknya aja aku mau. Mulia sekali yang kalian lihatlah budaknya Nabi Muhammad tuh, Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah. Siapa yang nggak mau jadi budak? Aku kan nggak layak jadi istrinya Nabi Isa, karena aku kan nggak ada apa-apanya kan. Tapi kalau bilang janda, istri Nabi janda ada, Sayyidah Khadijah, tapi aku nggak sekaya Sayyidah Khadijah. Apa kira-kira yang membuat kualifikasi aku layak menjadi istri Nabi Isa kira-kira ya? Mungkin bisa jadi aku tuh pintar sedikit. Manis, tapi manis. Tapi Asran, kalau sempat ada laki-laki ganteng, rambutnya gondrong, nggak pakai celana, pakai sempak doang, turun ke belakang Uni terus pegang-pegang Uni, Rifa, siapakah engkau kurios? Akulah orang yang kau aniaya. Terus Uni tengok kan, rambutnya gondrong ya kan dek, ngaku-ngaku dia, akulah Tuhan katanya. Kenapa kau datang? Aku telah kau aniaya, misal gitu kan. Uni tutup pintu kamar Uni dek, Uni kunci dek, Uni makan kuncinya. Kini ku aniaya lagi kau. Udah gitu. Ku aniaya lagi kata Uni. Tunggu di situ ya. Sisaanmu ya. Ku siksa kau dengan cintaku. Tuh Uni gitu. Alhamdulillah. Makanya mungkin dia nggak berani datangin Uni karena dia takut dikejar Uni mungkin. Wah bahaya nih perempuan katanya. Wah katanya kan Dimakan dikokok gue, gue, dimakan gue katanya. Dimakan Jilat ini gue. katanya. Jadi Hasan ini tinggal di mana Hasan? Di Aceh ya? Di Aceh, kalian orang Aceh Iya, kalian Aceh. dua-duanya. Dengar dulu ceritaku. Terus ya kan, tiba-tiba ya kan datang dia kan, Rifa, aku lagi mandi kan pakai handuk. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Tunggu, aku selesaikan mandiku dulu ya. Diam kau di situ, jangan kemana-mana. Ku ikat tanganmu, ku ikat kakimu, ku siksa kau seumur hidup. Kataku. Gak keluar aku dari kamar sampai mati. Situ aja aku. Seandainya kita biarkan dunia ini mau berubah, mau perang dunia ketiga orang, mau muncul lagi teknologi terbaru, mau berjenggot kita di dalam ini, nggak keluar aku dari kamar ini. Kita berdua di kamar ini selama-lamanya. Kan bisa turunkan roti dari langit. Amsal ya 17-18 itu ya. Kita bang seumur hidup kataku. Aku normal loh. Tiba-tiba ada pria ganteng datang mau kusia-siakan. Nggak mau aku kokop dia. Itu makanya dia nggak mau ketemu aku kayaknya. Takut dia aku kokop. Wah bahaya nih perempuan katanya. Kalau Maria Magdalena kan cium kakinya doang tuh. Kalau adek jangan kaki abang aja. Nggak ku tinggalkan sesenti demi sesenti kulit abang bang, setiap bulu yang ada di tubuh abang ku ciumin kataku. Rugilah aku setiap kulit abang nggak akan kuhentikan. Kalau Maria Magdalena kan cuman mencium sedikit demi sedikit kan, kaki doang kan, kaki ya kan dicium. Wah kalau aku bukan dicium lagi, ku jilatin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bahaya ketemu aku nih. Makanya dia nggak mau ketemu sama aku. Ini tetanggaku nih mau nih. Ya dia nggak mau ketemu sama aku. Dia bukan Tuhan, nggak mau aku. Ini tetanggaku nih mau nih. Ya dia nggak mau Ini ketemu siapa sama noise nih? bukan Tuhan, nggak mau aku. Kau lah yang noise. Nih mau nih. Ya dia nggak mau Ini siapa noise nih? Ada noise nih. Nggak, ini Kau yang tetanggaku nih. laki orang dia. Enggak lah, dia udah single. Ya kau tanya dulu sama dia, ya Pak, Jadi ini ini ada masih Uni Rifa. mukanya. Ya dia Ini kau masih dulu, gini kau dengarkan Mbak. Pak, ini Uni Rifa. Dia janda anak 2. Ya, ini orangnya, kalau pengen tahu ketemu bapaknya, mamanya. Bapak sanggup menghidupi dia, membackup dia kalau dia berdakwah, fisabilillah. Lamar dia. Udah kau bilang aja gitu, nggak usah banyak cerita kau. Nih, ganteng kan? Nggak usah, aku nggak butuh kegantengan, keperkasaan, kebesaran, aku nggak butuh itu. Yang kubutuhkan ketakwaan. Udah ribet. Oh, dia takwa, dia sholat rajin. Nggak usah kayak gitu. Kau temui dia, kau datangin dia, kau kasih ini Uni Rifa nih, ini Uni Rifa, ini nomornya nih. Mau jumpa mamanya. Nggak usah banyak cerita. Banyak kali ceritamu ya. Aku bilang yang mau sama aku tuh banyak. Enggak, aku nggak butuh dicium lagi. Teman-teman. Asrang ngomong sama itu boleh nggak? Masih Ngomong sama itu. Ya ukhti.
أنا أسفة نريد إعلاق هذه الغرفة أتفضلي بعودة في وقت آخر. أيوة. Oke. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi otennya mau naik. Tema ini berat kali ya. Kita ringankan kualitas tema kita. Kualitas tema kita. Kita ini kan. Dewa kaya besar gimana? Dewa, aku lagi nggak nyari laki-laki yang nyari aku. Kan aku bilang, aku cuman menerima ini. Bukan aku lagi nggak nyari laki enggak. Kan aku bilang, banyak yang mau sama aku. Cuman kalau ada kalian, misal nih, kayak si Iskandar bilang tadi, daripada aku sama Tuhannya orang Kristen, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin, karena nanti kalau dia datang sama aku, betul ku kokop dia, ku kunci dia di kamar ya. Makanya nggak mungkin dia aku nggak mungkin ya kalau ada laki-laki mengaku Tuhan datang ke perempuan di kamar. Riva, ku jamah kamu. Nggak mungkin kita tuh kayak takut nggak. Ini orang ganteng, laki-laki, manusia lagi, baik lagi orangnya, mengasihi lagi. Ada gitu kalian yang normal perempuan akan menyia-nyiakan laki-laki itu? Nggak bakalan. Kalian paku mungkin badan kalian di badan dia mungkin. Kalian menempel kayak cicak kayak sama dia mungkin. Itu normal karena manusia. Nggak usah Yesus dah turun ke dunia ya. Coba kalian tengok. Sarukan aja kalau datang ke Indonesia, kalau nggak kalian kejar, kalian telanjangi dia entahlah. Apalagi ini Tuhan. Makanya tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia menyerupai manusia, karena itu akan membuat kolaps dunia ini. Sedangkan artis saja datang kemana, ke suatu tempat, itu bakalan bikin kolaps. Apalagi tiba-tiba Tuhan datang ke dunia ketemu kayak aku ini. Makanya aku bilang, kenapa aku tidak didatangin Yesus? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia udah tahu kalau aku ini bakalan ngerogoti dia, atau dia tahu kalau aku tampar dia pertama kali. Seandainya ada laki-laki dalam kaidah Islam ya, sebagai perempuan muslimah, laki-laki nih datang tidak pakai sempak lagi depan aku, ku tampar, ku bilang cabul dah, kurang ajar, ku bilang mentang-mentang aku janda kau datang-datang sini nggak pakai sempak aja. Kok apa maksudnya itu? Kalau mau kau sama aku nikah kita gituin. Jangan datang kau nggak pakai celana dalam, mentang-mentang kau bisa menerobos atap rumahku. Ngapain kau turun-turun di sini? Aku lagi sendiri nih, birahi aku nanti, mau kau tanggung nanti. Udah nikah kita kan bagus. Tapi ketika ada seorang pria datang yang aku Tuhan, dia datang di hadapan perempuan, menjamah dada perempuan itu, tidak mungkin Tuhan ini tidak mempertimbangkan konsekuensi bahwa perempuan ini nanti ngejar nih. Nggak mungkin. Nggak usah akal budaya. Nggak usah akal kalau ketika Yesus adalah Tuhan, tapi kok bisa nggak nikah gitu? Kok bisa kok cewek itu nggak ada yang suka? Bukan itu. Mungkin. Ketika Yesus adalah Tuhan, dia mendatangi perempuan-perempuan pesundal untuk ditobatkan dengan cara dijamah dadanya. Itu nggak mungkin. Kau bayangkan pangeran, kau tahu nggak? Ada si perempuan namanya Handayani. Apa kata si Handayani itu? Yesus mendatangin saya pakai kolor katanya. Ada. Kau bayangkan lah ya, perempuan kayak si Handayani ini, perempuan biasa, bukan orang hebat, bukan orang yang intelek juga, bukan orang yang punya kemampuan apa juga, orang biasa gitu. Tiba-tiba datang Tuhan kepada dia, kotor, nggak pakai celana. Ada gitu kayaknya, siapakah engkau Tuhan? Ada kayak gitu. Nggak mungkin. Pasti kalau nggak ditambahinya, kalau nggak dimandiinnya, ya kan? Kalau aku ketemu laki-laki gitu kotor, aku mandiin dia. Mandi bang. Nanti adik, wah ternyata ganteng abang habis mandi. Ayo bang kita ke KUA nikah bang. Soalnya nggak kuat adik bang. Abang masuk kamar adik nggak pakai celana pula. Aku kasih sarung dia ya. Habis itu baru ku aja, ayo nikah ya ku. Nikah nggak sama aku bilang. Kalau nikah udah bisa kita singgul-singgulan bang. Kalau nggak nikah nggak bisa bang. Abang pakai sempak aja main-main di rumah adik, nggak boleh. Nggak halal bang. Dosa, mata adik terganggu melihat celana dalam abang yang, iya kan? Abang pakai celana dalam aja, nggak mungkin. Nggak mungkin teman-teman. Kalian coba nih jujur nih perempuan. Aku tanya nih kalian perempuan. Jujur, nggak usah kalian munafik ya. Kalau ada laki-laki ganteng, rambut gondrong, bisa memiliki kekuatan supranatural, nggak pakai celana dalam depan kalian, apa kalian buat? Jujur kalian. Setelah kalian tahu dia pula utusan Tuhan pula, atau Tuhan itu sendiri, coba jujur kalian apain? Ada kalian bilang, aku takut Undi. Ayo jujur kamu nggak usah kamu jujur teriak. Erin Sinaga dipeluk dia tuh. Coba kalian tanya si Rasmi, kalau nggak sedot sama si Rasmi, nggak usah lah, aku ini normal. Ayo jujur, diapain? Apa
Apalagi ketemu janda-janda yang, maaf nih, janda-janda yang sudah lama tidak dipeluk sama suami-suami itu, dia butuh kasih sayang tuh. Hah? Mau dong. Kalau Uni, aku nih mau dong janda Uni. janda yang nggak mau sama kau. Enggak, Kau yang mau sama janda. Kak Mary. Jangankan janda. Kak Mary. Jangankan janda ya, Mary. Jangankan janda ya. Mohon maaf nih. Ya. Nenek-nenek aja yang janda 10 kali, yang udah kisut atas bawah, nggak mau sama kau, Dek. Wah, kata siapa? Loh, yaudah kau buka kameramu dulu, kita tes uji ombak. Ada nenek-nenek di bawah nonton, ayo Mana? tanya. Ayo kenalin nama saya sini. Yuk buka kameramu dulu. Kamera buka jangan dulu, tengok. Kak Bang lagi. Suara Jangan kau aja bikin dulu, gak nafsu. Mary, suara kau aja bikin gak nafsu. Aku yang 39 tahunku Bentar. aja, umurku aja ini ya, gak nafsu dengar suaramu. Serius. Uni, coba kenalin nama saya biar saya rayu. Mary, kan aku bilang nenek-nenek sudah 10 kali menjanda kisut atas bawah, gak mau sama Oten kalau dia Islam. Kenapa berkuluk Coba kalian? nih Uni Rifa. Apa bedanya Uni Rifa sama Monas? Apa aku ini ya? Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak Mary. mungkin nggak. Itu Jadi kita kalau kau rasional memang aja kalau kalau berpikir. kau memang serius kau itu, kau open cam, cari Buka kamera. akun kau, akun kau pakai yang besar dulu sedikit. Kau cuma ngomong aja. Kau menggoda adiknya di sini apa kau nanti ku apakan nanti kau menggoda apa kakakku depan aku. Di dalam Islam kalau laki-laki menggoda perempuan Islam itu sebenarnya merendahkan. Maka saudara-saudaranya berhak untuk turun tangan melindungi, tahu kau. Jadi kalau aku yang kau goda-goda di sini nih, kau hadapi nih saudara-saudaraku nih, mereka tidak akan tinggal diam kecuali mereka tidak menghargai aku. Ya nggak mungkin si Asad membiarkan kau merendahkan aku di sini. Kau tahu nggak dalam Islam itu ketika ada kayak cewek itu merendahkan, tahu? Yang tidak merendahkan itu adalah kau temui mamanya, kau ngomong sama mamanya, aku tertarik dengan anak ibu, anak bapak, saya ingin menikahinya, ini uang saya ada, saya kerja di sini, saya gini sanggupnya begini. Itu dalam Islam. Itu laki-laki dalam Islam. Nggak ada cewek. Begitu. Apa bedanya Uni Rifa dengan Monas? Kalau Monas itu gini. Apa itu? Nggak ada. Ya, dalam zaman Islam lagi. gitu. Nggak zaman lagi loh Mary. Kau open cam lo. Kau nanti. Ungkap kau nanti bang. Kau open cam Kami dulu. Islam, Mary. Kami ini Islam, Mary ya. Di dalam Islam itu ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Contoh, aku ketika menyampaikan narasi tadi itu, ya, ketika aku bilang kalau ada pria ganteng datang ke hadiranku, ku kokop dia, ya, ku siksa dia sampai nangis. Itu sebenarnya adalah narasi untuk menyadarkan kalian bahwa tidak mungkin Tuhan jadi orang datang-datang kepada perempuan. Kenapa? Ketepatan kalau Tuhan kalian jumpa aku, habis dia aku buat. Iya serius. Kenapa? Gak mungkin aku sebagai perempuan normal melihat laki-laki ganteng gak pakai sempak doang datang ke hadapanku ngaku Tuhan punya kekuatan, gak kujilati dari atas ujung kaki sampai kepalanya. Gak mungkin itu. Uni jilatin nih. Orang yang gak mau jilatin kau yang mau, kau mau dijilatin, tapi kami gak mau jilatin kau karena kau gak layak. Kalau Tuhan kau kami jilatin layak. Kenapa? Dia Tuhan. Dia Tuhan. Jangankan aku, si Iskandar ini mau ngejilatin Tuhan kau kalau memang biar bisa dia turun. Najis. kan Tuhan saya udah naik ke surga Uni. Nah itu ku bilang, kau nggak layak, nggak ada yang mau sama. Jangankan menjilati kau ya, Mary, maaf Mary ya. Aku tidak merendahkan kau ciptaan Allah ya. Aku nggak boleh merendahkan kau. Jangankan menjilati kau Mary, duduk sebangku dengan kau aja belum tentu kamu mau. Kenapa? Kau berkulit busuk dek. Alat vital, wangi loh, Uni. dengar. Alat vital pria ini kutunjukkan ya, nih kutunjukkan datanya ya, nih. Ini udah nggak perlu dilihat nih seorang cabul kayak gini. Nggak apa-apa. Kita kasih dia pengajaran. Yang menonton ini kita kasih pengajaran. Aku bukan cabul Bang Asran. Enggak, Mary. Aku normal. Jadi karena suntuk lah kau Mary. Kau bilang kan Yesus di surga nih. Ya kan Tuhanmu kan di surga nih, betul? Iya. Betul? Iya Bang Asran. Tuhan menciptakan surga itu untuk dirinya sendiri atau untuk umatnya? Untuk umatnya. Nah, kenapa bisa Tuhan kau di surga? Mana lebih besar surga sama Tuhan kau? Kenapa? Mana lebih besar surga Besar atau Tuhan kau? surganya lah dek, kecuali Tuhannya di luar surga. Nih kau tengok nih ya, tidak mungkin ada wanita Islam mau sama kau dek selagi kau agamanya Kristen, kecuali perempuan itu bodoh, kecuali perempuan itu memang Lah, perempuan. Dengar dulu. Kalau aku ganteng Uni. Perempuan Islam itu tidak memprioritaskan kegantengan. Perempuan muslimah yang, jangan ganggu dulu lah.
alasan pertama yang paling utama selain kau alasan paling utama adalah kau tidak menyembah kepada Allah. Itu dulu alasan utamanya. Nggak mungkin orang Islam mau sama kau. Haram bagi kami menikah dengan laki-laki kafir. Itu secara teologi. Tapi bagi dampak rasional, secara rasional kesehatan dan dampaknya, kalian itu najis. Kenapa nih? Kenapa kalian itu najis, menjijikkan bagi kami? Ini bukan karena kalian Kristen, tapi bukan cuma karena kalian Kristen saja. Tapi ini nih, kalian itu tidak bersunat, Dek. Nih, bayangkan ya. Nih kau tengok nih. Laki-laki yang tidak bersunat, Dek, ya. Nih kau tengok nih ya. Secara medis, pria yang tidak disunat tetap dapat hidup. Ya, kulit kulup menutupi kepala penis perlu dibersihkan secara rutin untuk mencegah penumpukan smegma atau zat yang terdiri dari minyak dan sel kulit mati yang dapat menyebabkan bau tidak sedap. Kalian itu tidak bersih. Kalau orang Islam, seandainya ada orang Islam yang tidak bersunat sekalipun, 5 kali sehari mereka bercuci itu alat vitalnya. Kalian sudahlah tidak bersunat, nggak pula diajarkan cebok, busuk. Ya, Mary, Mana apa kami betul? mau? Mary, apa betul kalian ini nggak ada diajari apapun, Mary? Iya. Ya, Mary, Bang Mary, apakah betul di dalam ajaran kalian itu nggak mengajarkan apapun loh, bebas berpakaian, bebas ibadah, bebas dalam berkulub, ya, Bang Mary? Betul itu? Agamanya bebas-bebasnya ya? Ntar dulu nih. Ya. Pemirsa, ini lagi ngebahas alat kelamin dulu. Kenapa aku nggak disunat? Nggak bahas alat kelaminmu, dengar ya. Kita tidak bahas alat kelaminmu karena kita nggak penting ngebahas alat kelaminmu. Mau alat kelamin kau berkulub kayak enggak, itu nggak penting. Yang kita bahas di sini adalah alasan mustahilnya perempuan muslimah menikah dengan perempuan laki-laki Kristen. Tuh loh, alasan mustahilnya perempuan muslimah kayak saya ini mau dengan laki-laki Kristen. Kau tanya aja sama Kak Farisya ini. Kak Farisya suka buka mic nih, diam dulu nih. Kak Farisya. Nih, kenapa Aribowo istrinya mau? Apa ini? Bisa, nggak, dia bilang ya, Kristen tuh nggak ada ajaran yang bagus katanya. Ya, silakan Kak Marisa. Kita sebagai perempuan Islam nih, bentar dulu. Kristen Bentar dulu Bang Mary, cewek kali lah Bang Mary ini. Kok ini kayak Iya. Yesus kali. Bang Farisya, Kak Farisya mau? Kak Farisya nggak mau, dia jawab. Yaudahlah. Tanya laki-laki. Coba ada perempuan di bawah nih. Si Yuni aja yang somplak itu mana mau dia sama Oten. Coba Yuni bidadari. Coba si Yuni somplak kan. Yuni Aribowo, Rifa, apa? Masih Rifan, istrinya Islam. Kok mau dia? Ayo. Ya, gini ya, dengarkan baik-baik ya. Ada naik kau Yuni, Bu Yuni naik. Bu Yuni ini kan somplak nih ya. Coba katanya ya, jangankan perempuan cantik, manis, seksi, bervalue ya. Bu Yunyun ada. Aduh, kena apa peringatan aku. Somplak. Nape. Nah, Ya, kenapa? ya Bunda Putri, mau nggak sama si Mary ini yang tidak bersunat kulumnya? Oh, Mary tidak bersunat. Mau nggak sama dia? Dia soalnya mencari Betul istri. lah. Dia kalau Oten itu dia tidak boleh bersunat. Kenapa? Karena kalau dia sudah bersunat, dia tidak boleh jadi Oten lagi. Nggak, pertanyaannya Bunda mau nggak sama Mary yang tidak bersunat? Iya, ogah lah, udah Oten. nggak Ogah. bersunat. Jelas tuh Bang Mary ya. Aduh, udah Oten tidak bersunat lagi. Gimana lagi? Betul juga gini loh Iskandar nih. Kalau Oten itu tidak boleh bersunat. Kalau dia sudah bersunat, dia tidak boleh jadi Oten. Ya. Karena Kristus sudah nggak berguna bagi kamu lagi. Tapi ketika gue tanya sama Oten, jawabannya muter-muter kayak gasing. Galatia 5 ya kan, 1 sampai 6.
Aku pun udah tanya tuh sama si Joseph. Joseph kan udah sunat kan, tapi dia mualaf. Aku tanya itu dia jawabannya ya apa muter-muter. Iya. Jadi kenapa ya kalau Kristen tuh kalau udah keluar itu berhubungan intim nggak mandi wajib ya? Nggak dengar Uni. Tutup. Hah? Oke, Tutup. baik. Tutup. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya. Jadi ada masanya kita berdakwah, ada masanya kita untuk adil terhadap diri sendiri. Ada hal yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri ya. Buat teman-teman semua, tema kita ini akan kita bahas lagi nanti malam. Judulnya apakah Yesus adil atau tidak? Kenapa kita bahas ini? Hasil diskusi dengan Bu Darni yang mengatakan bahwa Tuhan yang membunuh orang yang tidak bersalah dan menyelamatkan orang bersalah itu ada Tuhan yang adil. Nah ini baru kita kaget ya. Teman-teman yang mau menyaksikan diskusi saya dengan Bu Darni tadi malam, silakan dilihat di Uniriva MOW, sudah rilis hari ini ya. Nah kalau live streaming secara ini nggak tanpa diedit, itu kalian lihat di Mesia X Uniriva. Tapi yang diedit ini supaya lebih nampak poin by poin itu ada di Uniriva MOW ya, sekitar 1 jaman ya. Dan nanti insya Allah saya akan buka live streaming lagi. Kalau akun ini dikasih peringatan, mungkin saya ganti akun. Banyak akun saya yang akan saya live streamingkan, di antaranya ini, oke? Terima kasih Asran, terima kasih Bu Yuni, terima kasih Iskandar, terima kasih buat teman-teman Kristen yang sudah bergabung. Ingatlah ini bukan bentuk kebencian, tapi bentuk kasih sayang kami kepada kalian. Semoga kalian berpikir, merenung, sadar, dan tidak mempertahankan ketidakbenaran ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.